Ya, di sini kita akan coba menceritakan tentang sesosok jin perempuan yang katanya jin ini khusus bertugas mengganggu anak-anak dan ibu hamil. Bahkan dikatakan, jin satu ini adalah penyebab dari seorang ibu keguguran kandungannya dan seorang anak menangis tak jelas ketika waktu maghrib tiba. Karena maghrib adalah waktu di mana jin-jin terkuat keluar dari sarangnya untuk mengganggu manusia. Maka benarkah kisahnya? Inilah kisah Ummu Sibyan. Pada suatu hari, ketika Nabi Sulaiman sedang dalam perjalanan dari Syria menuju Rum, saat itu beliau berangkat dengan cara duduk di atas permadaninya yang dibawa oleh angin. Dan saat itu pula malaikat Jibril dan malaikat Mikail ikut dalam perjalanan tersebut. Di tengah-tengah perjalanannya, Sulaiman dan rombongan dikejutkan oleh sesosok penampakan jin yang sangat aneh. Jin itu menyerupai wanita tua dengan gigi seperti gading gajah. Ditambah lagi dengan rambut dan bulunya yang menyerupai pelepah pohon kurma. Badannya pun tercium aroma bau yang tak sedap. Kemudian jin aneh ini juga punya hidung yang mengeluarkan semacam asap. Suaranya seperti petir yang menggelegar kuat dan dahsyat, dengan lolongan seperti serigala dan ringkikan seperti keledai. Digambarkan pula, bentuk dari jin ini memiliki mata yang menyala berwarna merah. Yang bikin semakin menakutkan adalah postur tubuhnya sangat tinggi besar, bahkan kedua kakinya mengangkangi antara dua lembah. Nah, karena sosoknya yang seperti itu, Nabi Sulaiman terkejut hingga beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Nabi Sulaiman mengangkat kepala dari sujudnya. Beliau pun berbincang-bincang dengan sosok aneh tersebut. Nabi Sulaiman bertanya, "Wahai makhluk aneh, sebelumnya aku tidak pernah melihat makhluk yang lebih buruk darimu. Siapa engkau ini? Dan dari mana asalmu?" Sosok itu menjawab, "Aku adalah Hammah bin Hammah, atau anak perempuan dari iblis. Orang-orang memanggilku Ummu Sibyan, dan aku tinggal di udara antara langit dan bumi." Ummu Sibyan ini diartikan sebagai ibu penyakit sawan. Sebagai orang Indonesia, pasti kita tidak asing jika mendengar istilah sawan. Kata sawan ini memiliki dua arti. Yang pertama, orang-orang dulu mengartikannya sebagai kemasukan roh halus yang biasanya terjadi pada bayi usia di bawah 2 tahun. Tapi menurut pendapat yang kedua, secara logis sawan ini diartikan sebagai penyakit kejang epilepsi. Lalu Nabi Sulaiman lanjut bertanya pada Ummu Sibyan. Beliau berkata, "Lalu manusia seperti apa yang biasanya engkau ganggu?" Ummu Sibyan menjawab, "Aku menguasai manusia yang memiliki akhlak yang buruk. Aku juga menguasai manusia yang jauh dari Allah." Makin penasaran, Nabi Sulaiman bertanya lagi, "Lalu bagaimana caranya engkau mengganggu manusia?" Ummu Sibyan menjawab, "Aku biasanya masuk melalui aliran darah, lalu masuk ke dalam uratnya. Terus aku juga bisa masuk lewat barang apapun yang manusia bawa. Aku bersama bala tentaraku akan menempati tempat-tempat yang tidak ada penghuninya, dan akulah sumber dari segala penyakit yang berbahaya. Aku dan anak buahku seringkali mengurangi harta milik orang yang berdagang. Selain itu, aku jugalah yang membuat bayi menangis dan membuat wanita keguguran, mandul, dan juga keburukan lainnya." Nabi Sulaiman yang mendengarnya sempat terdiam, lalu beliau melanjutkan bertanya, "Memangnya bagaimana caranya engkau membuat bayi menangis? Dan bagaimana pula caranya engkau mengurangi harta para manusia?" Ummu Sibyan menjawab, "Wahai Nabiullah, kami bisa bertukar wajah dan berubah sesuai dengan apa yang kami inginkan. Kemudian kami bisa mengikat rahim perempuan
serta membunuh anak-anak yang masih ada di dalam rahim. Kami masuk ke perut, lalu menendang bayi yang masih di dalam rahim hingga si ibu keguguran. Kami pun mengganggu anak-anak kecil. Kami memukul wajah bayi, memukul persendiannya, memakan dagingnya, bahkan sampai meminum darahnya. Kami juga memukul wajah anak itu hingga dia nangis tak berhenti-berhenti. Dalam keseharian, mungkin kita sering lihat ada anak-anak yang menangis tak jelas ketika datangnya maghrib. Dan gak hanya itu, terkadang mereka menjerit dengan mata terbelalak ke arah tertentu seperti sedang melihat sesuatu. Dan tak jarang pula, anak-anak sering demam tinggi hingga berakibat fatal, yaitu kematian. Kemudian, untuk bagaimana caraku mengambil harta manusia, yaitu dengan cara menjerit dan meraung, sehingga manusia lari meninggalkan hartanya. Lalu aku dan bala tentaraku akan meniup hartanya hingga habis tak tersisa. Setelah itu, Nabi Sulaiman mengikat Ummu Sibyan dan juga bala tentaranya dengan sebuah perjanjian. Nabi Sulaiman mengikat dengan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikatnya dengan ahdu, merantainya dengan besi, dan juga memenjarakannya di dasar lautan. Kemudian di saat itu, malaikat Jibril menyarankan kepada Sulaiman supaya Ummu Sibyan ini dibakar. Dan pada saat itu Ummu Sibyan memohon supaya dirinya tidak disiksa, karena menurutnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas untuk menyiksanya. Dia juga memohon untuk diringankan siksaannya. Dan dari situlah Nabi Sulaiman membuat suatu perjanjian dengan iblis terkait 7 perkara. Dan inti dari 7 perkara itu adalah bahwa Ummu Sibyan bersama dengan bala tentaranya dilarang untuk mencelakai anak cucu Nabi Adam. Untuk benar atau tidaknya kisah ini, sebagian ustadz ada yang menyampaikan kisah ini di ceramahnya. Ada pula ulama yang menentangnya dan bilang kalau ini adalah sebuah khurafat yang terbesar di masyarakat. Adalah salah satu hadis Nabi SAW yang mengemukakan barang siapa yang dikaruniai seorang anak, lalu dia mengazani pada telinga kanannya dan beriqomat pada telinga kirinya, niscaya anak itu tidak akan dimudaratkan oleh Ummu Sibyan. Hadis ini dibawakan oleh Al-Haytham dalam Al-Majma' yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Di dalamnya terdapat seorang rawi yang bernama Marwan bin Salim Al-Ghifari, sedangkan ia itu matruk atau ditinggalkan karena kedustaannya. Ahli hadis negeri Syam, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata, kalau hadis ini maudhu atau palsu, karena Yahya bin Al-Ala dan Marwan bin Salim, keduanya telah memalsukan hadis ini. Kesimpulannya adalah bahwa hadis Nabi SAW yang berkata tentang Ummu Sibyan adalah maudhu atau palsu. Di samping itu, ada hadis yang serupa yang dijelaskan dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Jika sore hari mulai gelap, maka tahanlah bayi-bayi kalian, sebab iblis mulai bergentayangan pada saat itu. Jika sesaat dari malam telah berlalu, maka lepaskanlah mereka. Kunci pintu-pintu rumah dan sebutlah nama Allah, sebab setan tidak membuka pintu yang tertutup dengan menyebut nama Allah." Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah perjanjian Nabi Sulaiman dan Ummu Sibyan. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.